Hai, selamat pagi saudara. Jumpa lagi di Sapa Kalbar, kali ini bersama saya, Petronella Yani. Nah saudara, selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan sebuah perbincangan hangat untuk Anda. Hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan HUT dari Lalu Lintas Bayangkara ke-65 yang jatuh pada tanggal 22 September. Dan kali ini telah hadir bersama kami di studio Kompas TV Pontianak ada Kombes Pol Agus Dwi Hermawan yang merupakan Dirlantas Polda Kalbar. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Petro. Baik, kita akan berbincang mengenai HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-65 yang jatuh pada tanggal 22 September tahun ini ya. Nah, untuk tema dari HUT Lalu Lintas Bayangkara tahun ini adalah implementasi e-policing pada fungsi lalu lintas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Baik, ini sebuah tema yang kayaknya nggak main-main ya Pak Agus ya. Jadi ada pesan dan ada kesan yang harus seperti target ya dari Polantas khususnya untuk Indonesia dan khususnya di Polda Kalimantan Barat. Tapi sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai tema ini, bagaimana implementasinya kepada masyarakat sampai dengan 65 tahun ini, mungkin bisa diinformasikan dulu Pak mengenai target dan misi juga visi dari Polantas di Indonesia, terutama mungkin di Polda Kalbar. Iya, terima kasih Mbak Petro. Pemirsa sekalian, dapat saya jelaskan bahwa dalam hari ulang tahun Lantas Bayangkara ke-65 ini, Polda Kalimantan Barat khususnya Ditlantas mempunyai target yang sama dengan Polda lain, yaitu yang pertama sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu terwujudnya dan terpeliharanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Itu yang pertama. Target kita yang kedua adalah meningkatnya kualitas keselamatan dan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan. Ini yang sesuai amanat undang-undang, bahwa ini yang perlu digarisbawahi, meningkatnya kualitas keselamatan. Karena apa? Karena sumber daya manusia adalah aset utama dari bangsa yang perlu kita jaga keselamatan dan dari tingkat fatalitas kecelakaan. Jadi Ditlantas khususnya Polda Kalimantan Barat selalu mengingatkan kepada pengemudi kendaraan di jalan raya agar selalu meningkatkan kepatuhan kepada undang-undang atau aturan lalu lintas di jalan. Yang terakhir adalah terbangunnya budaya tertib lalu lintas serta meningkatnya pelayanan di bidang lalu lintas secara prima. Baik, ini ada tiga visi dan misi yang ingin dicapai ya. Mungkin bukan untuk tahun ini, tapi untuk tahun-tahun ke depan. Nah, ini sudah 65 tahun berdirinya ini ya polisi lalu lintas di Indonesia. Nah, selama 65 tahun ini, tantangan atau kendala yang paling besar dihadapi oleh polisi lalu lintas dari masyarakat apa saja, Pak? Iya. Dari tantangan kita sebelum dan sesudah ya untuk saat inilah, yaitu bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang cukup dibilang harus kita lakukan peningkatan, yaitu membangun karakter yang nantinya akan menimbulkan suatu kedisiplinan di jalan raya. Nah, ini merupakan kesadaran dari masyarakat dalam berlalu lintas. Nah, di samping itu juga dapat menghormati pengguna jalan yang lain dan dapat menjadi contoh di jalan raya. Karena selama ini yang kita lihat di lapangan adalah masih banyaknya pengguna jalan yang tidak mengindahkan rambu-rambu lintas. Masih banyak pengendara yang merasa bangga dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di jalan raya. Padahal dengan pelanggaran ini dapat menyebabkan suatu masalah lintas. Yang pertama adalah masalah kemacetan, masalah perlambatan. Yang kedua adalah masalah dapat menimbulkan kecelakaan. Karena apa? Kecelakaan adalah ditimbulkan akibat adanya pelanggaran.
Iya. Nah, ini yang masalah-masalah ini yang menjadi fokus utama kami dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap melakukan safety riding atau berkendara dengan baik dan aman. Baik Pak Agus, sampai sejauh ini kesadaran masyarakat untuk berlalu lintas dengan tertib itu harus nggak sih Pak? Harus ada polisi dulu atau mereka punya kesadaran sendiri untuk tertib berlalu lintas? Seharusnya masyarakat sudah sadar sendiri dengan perilaku etika di jalan. Karena memang yang pertama petugas kepolisian tidak sebanding dengan luas jalan, terus tempat-tempat rawan macet. Yeah. Jadi mengapa dibuat suatu rambu-rambu di jalan dan termasuk traffic light, itulah gunanya untuk melakukan tugas-tugas kepolisian di jalan. Nah, ini yang kita himbau adalah adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, meskipun tidak ada polisi di sana. Jadi kesadaran itu timbul di dalam dirinya sendiri ya Pak Agus ya. Baik, selama Bapak menjabat sebagai Dirlantas di Polda Kalbar khususnya untuk daerah Kalimantan Barat, juga untuk Pontianak sekitarnya mungkin yang lebih skopnya lebih kecil, ini yang paling sering dilakukan oleh masyarakat pelanggaran lalu lintas dalam hal apa ini Pak? Pelanggaran yang sering dilakukan adalah yang pertama penggunaan helm. Ya, yang SNI itu ya Pak ya? SNI. Yang kedua adalah pemakaian sabuk keselamatan untuk kendaraan roda 4 ya. Roda 4, termasuk penggunaan HP dalam kendaraan masih banyak kita temui. Nah, termasuk yang paling fatal adalah melawan arus. Melawan arus ya. Ya, ini sangat menjadi perhatian khusus kita. Kenapa? Karena akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan di sana. Baik Pak Agus, usai jeda kita akan berbincang lagi mengenai mungkin untuk Polantas untuk kedepannya dan juga mungkin dalam hal pandemi COVID-19 ini bagaimana peran serta dari Polantas atau Dirlantas Polda Kalbar ya. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Kalbar. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Kalbar dan masih bersama dengan Dirlantas Polda Kalbar, yaitu Kombes Pol Agus Dwi Hermawan. Baik, kita sudah berbincang tadi mengenai apa tema dari HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-65 tahun ini, kemudian juga target dan visi misi untuk tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Baik, di akhir statement pertama tadi kita berbincang mengenai yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat dalam hal pelanggaran lalu lintas adalah yang pertama penggunaan helm SNI, kemudian apa tadi Pak? Ini ya, melawan arus dan juga penggunaan seatbelt. Ini seatbelt ini khusus untuk Kalimantan Barat yang mungkin karakternya memang seperti itu. Baik, yang ingin saya tanyakan di segmen ini sebagai pembuka, yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas ini dari segmen mana, dari golongan mana, dari hal umur atau dari hal mungkin emak-emak kah atau mungkin yang lainnya? Gimana Pak Agus? Dari analisa evaluasi yang kita lakukan secara kontinu bahwa untuk dari segi umur untuk pelanggaran banyak didominasi oleh di atas 30 tahun. Di atas 30 tahun ya. 30 tahun. Nah, terus untuk dari segi pekerjaan adalah swasta dan ibu rumah tangga biasanya. Jadi ini dalam tanda kutip mama ya. Termasuk itu tiba-tiba. Baik, ini mungkin bisa diinformasikan kenapa sebabnya sih mereka yang masuk dalam golongan yang paling sering melakukan pelanggaran. Mungkin saya paling ingin menekankan ke emak-emaknya ini. Kenapa? Apakah mereka kurang mengetahui tentang rambu lalu lintas atau bagaimana Pak Agus? Dari analisa kacamata kami, memang yang pertama memang untuk tingkat pengetahuan tentang lalu lintas masih kurang. Yang kedua memang tidak mau untuk melakukan kegiatan sedikit yang dapat ambil simpelnya lah istilahnya, yang nggak mau ribet gitu ya. Merendahkan risiko tidak mau, jadi ngambil jalan pintas. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh pelanggar ini. Baik, ini berarti mungkin kedepannya ada mungkin program atau kegiatan yang dilakukan oleh
di lantas atau Polantas dalam hal untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat ini, Pak. Bagaimana, edukasi Pak? dan sosialisasi kita lakukan terus. Baik, sekarang ini saya berbincang mengenai tanggapan atau image dari masyarakat tentang polisi lalu lintas yang ada di Indonesia, khususnya di Polda Kalbar ya. Banyak yang mengatakan, yang beranggapan bahwa polisi lalu lintas ini suka melakukan pungli atau pungutan liar. Jadi nanti gampang aja kita melakukan pelanggaran lalu lintas, nanti kita bisa bayar. Nah, ini bagaimana menghilangkan image atau anggapan dari masyarakat seperti itu, Pak Agus? Ya, jadi ini memang sudah fokus kami dalam melakukan introspeksi ke dalam. Jadi sesuai dengan perintah Pak Kapolri, Bapak Kapolda untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan profesionalisme. Nah, kita melakukan introspeksi ke dalam kepada anggota kami lakukan suatu penekanan-penekanan, arahan-arahan dan pengawasan melekat terhadap kegiatan penegakan hukum di lapangan, khususnya tilang. Yang kedua, kita akan melakukan suatu reward and punishment. Jadi yang melakukan kegiatan sesuai prosedur, kegiatan kegiatan di luar daripada tugasnya, dia akan mendapatkan reward. Dan apabila dia melakukan pelanggaran akan kita punishment, tidak tanggung-tanggung dengan pemecatan. Yang ketiga adalah kita akan buka secara luas saluran-saluran informasi dan pengaduan dari masyarakat kepada kami. Jadi sebagai umpan balik dari pihak masyarakat, dari konsumen kepada pihak kepolisian khususnya di Lantas. Untuk upaya berikutnya adalah meningkatkan sistem penegakan hukum di lapangan. Kita sudah membangun sistem aplikasi ETLE, yaitu Electronic Traffic Law Enforcement. Di sana kita akan memutus bertemunya antara pelanggar dengan petugas. Di sana kita sedang kita bangun, ada beberapa titik yang akan kita pasang CCTV, khususnya di Kalimantan Barat ini. Nah, nantinya akan terhubung dengan posko ETLE yang ada di RTMC, Regional Traffic Police Management. Sistem kinerjanya adalah apabila dalam titik-titik tertentu para pengguna ini melanggar peraturan lalu lintas, dia akan langsung difoto dengan CCTV itu. Difoto plat nomornya maupun kendaraannya, jenis kendaraannya, waktunya dan lokasinya. Dan di situ sudah tertera juga jenis pelanggaran yang dilakukan. Nah, setelah itu dari posko akan mengirimkan pemberitahuan kepada pelanggar melalui saluran telepon atau dengan alamat yang sudah ada tertera di nomor polisinya. Nanti di para masyarakat bisa mengecek di situs yang sudah dibuat ya, www.kalbar nanti. Nanti bisa dilihat situ pelanggarannya apa. Nanti kita akan mengirimkan tilang warna biru dan kita kirimkan juga brifa untuk membayar denda yang sudah ditentukan. Nah, diharapkan para pelanggar nantinya segera membayar sesuai dengan pelanggaran yang sudah dilakukan. Baik. Nah, apabila tidak membayar, dia akan diblokir STNK-nya. Nah, STNK-nya diblokir ya? Tidak akan bisa terbayar pajak apabila dia belum membayar daripada denda yang sudah dikenakan. Baik, untuk saat ini yang sudah menggunakan traffic light ya Pak ya, rambu lalu lintas yang sudah menggunakan CCTV itu daerah mana saja Pak? Kita ada 3 titik yang dipasang. Sementara ini kita masih terkonek dengan sistem dari Dinas Perhubungan di Jalan Jalan Sudirman. Jalan Sudirman ada 2 lagi di Jalan jalur utama kalau nggak salah, di Ahmad Yani ya. Baik, kedepannya ini kan baru 3 titik ya Pak ya. Kedepannya apakah ada inovasi untuk penambahan? Rencana tahun depan ini? Kita koordinasi dengan pemerintah daerah, kita akan melakukan upgrade karena ini kita masih belum punya jaringan tersendiri, jadi kita masih tetap
berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan nantinya. Baik, usai jeda kita akan berbincang lagi mengenai apa saja inovasi dan yang akan dilakukan oleh polisi lalu lintas di Kalimantan Barat. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Kalbar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kalbar dan kita masih berbincang mengenai HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-65 bersama Dirlantas Polda Kalbar Kombes Pol Agus Dwi Hermawan. Baik, Pak, ini di segmen ketiga kita berbincang mengenai masih berkaitan dengan pandemi COVID-19 ya Pak ya. Betul. Apa saja yang direncanakan dan program apa saja yang dilakukan oleh Polantas atau Ditlantas dalam hal ini Polda Kalbar dalam rangka menekan angka penyebaran COVID-19 di Kalimantan Barat. Ya, terima kasih Mbak Petro. Jadi sesuai dengan amanat dari Inpres 06 tahun 2020 dan Pergub 110 2020 tentang pendisiplinan protokol kesehatan, Polda Kalimantan Barat sesuai dengan amanat Bapak Kapolda khususnya di Lantas sangat mendukung kegiatan-kegiatan dari kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya dalam penerapan pendisiplinan protokol kesehatan. Yang pertama yang kita lakukan adalah secara internal kita lakukan menerapkan 13 protokol kesehatan bagi petugas di lapangan. Ya, antara lain menjaga kesehatan, terus 3M, memakai masker, mencuci tangan maupun menjaga jarak. Termasuk melakukan peningkatan kesehatan, terus konsumsi vitamin dan olahraga secara teratur. Yang kedua adalah menerapkan protokol kesehatan kepada kantor-kantor Polantas, tempat-tempat pelayanan dan mobil-mobil dinas. Jadi setelah sebelum digunakan kantor-kantor disemprot dengan disinfektan pada tempat-tempat area tertentu secara umum. Yang kedua menempelkan beberapa penjaga jarak di tempat-tempat duduk, termasuk pemasangan hand sanitizer, terus tempat cuci tangan, termasuk setiap anggota yang masuk dalam kantor harus dicek suhu badannya. Nah, terus melakukan kegiatan secara rutin olahraga dan asupan gizi yang dilakukan secara bersama-sama, terus cek kesehatan secara rutin dan tidak lupa kita tetap melakukan rapid test setiap 2 bulan sekali untuk petugas. Secara eksternal, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, kita sangat mendukung sekali kegiatan daripada pendisiplinan masyarakat. Yang pertama kita lakukan sosialisasi dan edukasi dengan melakukan penerangan keliling di jalan-jalan tiap hari dengan mobil-mobil yang sudah kita siapkan. Terus talkshow yang sedang kita laksanakan ini dan kita gencar dengan melakukan sosialisasi melalui medsos dengan IG kami yang RTMC, dengan kita buat semenarik mungkin supaya masyarakat lebih interest untuk melihatnya. Terus dengan spanduk dan kita pasang stiker-stiker di mobil maupun stiker di mobil-mobil dinas. Ini berkaitan dengan pakai masker. Pakai masker. Jadi berkaitan juga ya antara HUT dan juga mengatasi pandemi COVID-19 di Kalimantan Barat. Terus bekerjasama dengan stakeholder dan petugas yang lain untuk melaksanakan pengawasan pemantauan di tempat-tempat keramaian. Seperti kemarin kita lakukan pada hari Minggu di stadion, kita sosialisasi, kita bagian masker, kita interaktif dan kita bagian hadiah kalau ada memakai masker yang unik. Nah, kita bagi hadiah kemarin. Unik. Menarik ini. Hadiahnya apa tuh kira-kira Pak? TV kemarin kalau nggak salah itu ya. Ada TV, adalah kita gabung dengan instansi terkait. Terus tidak lupa juga kita melaksanakan baksos, ya. Kita peduli kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Iya. Baik, ini mengenai penyebaran COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda juga di Kalimantan Barat. Bagaimana sinerginya dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan juga dengan Kota Madia juga kabupaten-kabupaten yang lainnya? Iya, jadi setiap
waktu Bapak Gubernur, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda selalu melakukan pengecekan melalui video conference, melalui WA maupun melalui medsos. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara simultan antara TNI, Polri dan pemerintah daerah. Jadi tetap dilakukan secara bersama dengan secara simultan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, benarkah akan ada sanksi dalam bentuk tilang atau bagaimana, Pak? Untuk sanksi kita tidak melakukan kegiatan penegakan hukum karena yang keluar adalah dari Pergub 110 adalah Pergub dari Pemda. Jadi nantinya akan dilakukan justisi oleh Satpol PP yang akan melakukan penindakan berupa sanksi membayar denda seharga yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Baik Pak Agus, ini mungkin terakhir ya, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat mungkin berupa himbauan dan juga informasi, silahkan Pak Agus. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya selaku Dirlantas Polda Kalbar mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan di Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama adalah tetap menjaga sopan santun di jalan, menghargai orang lain, pengguna jalan yang lain. Yang kedua, patuhi aturan lalu lintas supaya di jalan Anda dapat berkendara dengan aman, selamat, lancar, dan dapat bertemu keluarga di rumah. Yang kedua, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, memakai 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Baik. Baik Pak Agus, terima kasih sudah hadir bersama kami dalam rangka HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-65. Semoga ini masih ada rangkaian kegiatan yang lainnya ya, masih ada bansos, bakti sosial tadi ya. Iya. Dan juga sosialisasi dalam rangka pandemi ya, penyebaran mengurangi penyebaran COVID-19 di Kalimantan Barat. Semoga sukses untuk acaranya dan semoga kedepannya di Lantas dan juga polisi lalu lintas lebih bersahabat dengan masyarakat. Baik. Terutama pengguna jalan ya. Betul. Sekali lagi terima kasih Pak Agus dan saudara, demikian Sapa Kalbar kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Petronella Layani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.